Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang dampak perkembangan IPA dan teknologi untuk memenuhi mata kuliah Ilmu Alam Dasar yang diampu oleh dosen Yeni Aulia MPD. Sebelumnya, perkenalkan, saya Rohifah dan teman saya Risalatul Muawanah. Langsung saja, mari kita mulai ke materi, yaitu dampak perkembangan IPA dan teknologi. Teknologi ada 5 poin, yaitu yang pertama, dampak IPA dan teknologi terhadap lingkungan industri. Yang kedua, dampak IPA dan teknologi terhadap pemberdayaan alam. Yang ketiga, dampak IPA dan teknologi terhadap transportasi dan komunikasi. Yang keempat, dampak IPA dan teknologi terhadap peningkatan kesehatan. Dan yang kelima, dampak IPA dan teknologi terhadap sumber daya manusia. Dari 5 poin kita bahas satu persatu, dimulai dari dampak IPA dan teknologi terhadap lingkungan industri. Itu ada 2 dampak, yaitu dampak positif dan dampak negatif. Kita mulai dari dampak positif. Yang pertama, terjadinya industrialisasi. Banyak terdapat pabrik-pabrik yang memproduksi kebutuhan manusia saat ini di semua bidang kebutuhan. Industrialisasi mampu memenuhi kebutuhan manusia, baik kebutuhan sekunder maupun primer, baik kebutuhan rohani maupun jasmani, kebutuhan formil maupun materi. Industri dalam bidang pemenuhan kebutuhan manusia sangatlah berperan. Di zaman globalisasi seperti ini, dampak iptek berpengaruh di dunia perindustrian karena dengan adanya teknologi dan komunikasi yang handal akan mempermudah proses produksi. Bisa diambil contoh, industri maju adalah industri mobil, senjata, industri perkapalan, pesawat terbang, dan transportasi lainnya. Industri alat komunikasi, komputer, laptop, dan lain sebagainya. Yang kedua, produktivitas dunia industri semakin meningkat. Di masa depan, dampak perkembangan teknologi di dunia industri akan semakin penting. Tanda-tanda telah menunjukkan bahwa akan segera muncul teknologi bisnis yang memungkinkan konsumen secara individual melakukan kontak langsung dengan pabrik sehingga pelayanan dapat dilaksanakan secara langsung dan selera individu dapat dipenuhi. Dan yang lebih penting, konsumen tidak perlu lagi pergi ke toko. Yang ketiga, persaingan dalam dunia kerja. Persaingan pada dunia kerja akan menuntut pekerja untuk selalu menambah skill dan pengetahuan yang dimiliki. Kecenderungan perkembangan teknologi dan ekonomi akan berdampak pada penyerapan tenaga kerja dan kualifikasi tenaga kerja yang diperlukan. Kualifikasi tenaga kerja dan jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan akan mengalami perubahan yang cepat. Akibatnya, pendidikan yang diperlukan adalah pendidikan yang menghasilkan tenaga kerja yang mampu mentransformasikan pengetahuan dan skill sesuai dengan tuntutan kebutuhan tenaga kerja yang berubah tersebut. Yang kedua, yaitu dampak negatif. Ada 3 poin. Yang pertama, terjadinya pengangguran bagi tenaga kerja yang tidak mempunyai kualifikasi yang sesuai yang dibutuhkan. Kedua, sifat konsumtif sebagai akibat kompetisi yang ketat pada era globalisasi akan juga melahirkan generasi yang secara moral mengalami kemerosotan, konsumtif, boros, dan memiliki jalan pintas yang bermental instan. Dan yang ketiga, adanya limbah industri yang mengganggu kehidupan masyarakat, antara lain mencemari sungai, mengakibatkan polusi udara, dan sebagainya. Dari dampak positif dan negatif dapat disimpulkan bahwa kemajuan teknologi adalah suatu yang tidak bisa kita hindari dalam kehidupan ini.
karena kemajuan teknologi akan berjalan sesuai dengan kemajuan ilmu pengetahuan. Perkembangan teknologi memang sangat diperlukan. Setiap inovasi diciptakan untuk memberikan manfaat positif bagi kehidupan manusia, memberikan banyak kemudahan, serta sebagai cara baru dalam melakukan aktivitas manusia. Selanjutnya, yaitu poin kedua, dampak teknologi IPA terhadap pemberdayaan alam. Dari poin kedua ini mencakup 6 aspek, yaitu minyak bumi, batu bara, air, hutan, hewan dan ternak, tanah, sumber daya zat radioaktif. Dari 6 aspek tersebut mempunyai dampak positif dan negatif masing-masing, yang mungkin teman-teman bisa baca dan pahami sendiri. Dan dapat kami ambil kesimpulan bahwa 1. Meningkatkan keborosan menimbulkan pencemaran dan limbah. Yang kedua, timbulnya pencemaran lingkungan. Pencemaran atau polusi ialah adanya suatu organisme atau unsur lain ke dalam suatu daya, misalnya air, udara, atau tanah, dalam kadar yang mengganggu kegunaan sumber daya itu. Hal ini sebagian besar karena kurang kesadaran, kurang tanggung jawabnya para pemakai teknologi tersebut. Baik, lanjut teman-teman, dari teknologi IPA terhadap transportasi dan komunikasi. Dampak positif. Dalam rangka keberhasilan manusia, perkembangan IPA dan teknologi telah dapat merubah sistem transportasi dan komunikasi dalam kehidupan manusia, yaitu 1. Untuk transportasi di darat, contohnya sepeda motor, mobil, truk, bis, dan kereta api. Yang kedua, untuk transportasi laut, contohnya kapal laut dan lain-lain. Yang ketiga, untuk transportasi udara, contohnya pesawat terbang. Dan yang keempat, untuk komunikasi, contohnya radio, TV, tape recorder, telex, radar, SB, satelit komunikasi, dan lain-lain. Dari dampak positif ini, kita bisa ambil kesimpulan bahwa banyak sekali manfaat dari adanya transportasi, baik di darat, di laut, maupun di udara. Manusia akan lebih mudah mengakses jalan menjadi lebih cepat, dan untuk komunikasi, manusia juga menjadi lebih mudah untuk mendapat informasi. Dilanjutkan yang dampak negatif, yaitu pencemaran suara atau kebisingan dan pencemaran udara yang dapat mengakibatkan konstruksi alatnya maupun karena ulah orang-orang yang kurang bertanggung jawab dalam menggunakan alat-alat tersebut. Yang kedua, adanya perubahan alam yang tidak estetis. Asap yang dikeluarkan oleh kendaraan bermotor akan bercampur dengan debu atau abu yang berterbangan di udara. Hal ini akan merangsang terbentuknya oksigen nitrogen di udara, sehingga terbentuklah awan atau kabut kecoklatan. Kabut kecoklatan ini akan mengganggu pandangan bagi orang-orang yang ingin menikmati keindahan alam. Segala kenyamanan yang dinikmati manusia yang memanfaatkan transportasi akan diikuti dengan dampak negatifnya. Baik, dari poin selanjutnya yaitu dampak teknologi IPA terhadap peningkatan kesehatan. Itu juga ada 2 dampak, yaitu dampak positif dan juga dampak negatif. Dampak positifnya meliputi ditemukan berbagai alat untuk menggantikan organ tubuh yang telah rusak. Misalnya, untuk seseorang yang mengalami kebutaan dapat dilakukan proses transplantasi mata atau donor mata. Banyak muncul aplikasi untuk mengatur gaya hidup sehat, misalnya aplikasi olahraga, aplikasi pengatur pola makan. Munculnya berbagai alat untuk mengolah sampah sehingga lingkungan menjadi lebih bersih karena sampah berhasil diolah dengan baik. Adapun dampak negatifnya,
yaitu radiasi yang ditimbulkan oleh berbagai produk teknologi dapat memunculkan penyakit baru, misalnya penyakit kanker, salah satu penyakit mematikan. Penyembuhan kanker juga menggunakan zat radioaktif yang timbul dari berbagai alat kesehatan. Ini juga dapat memicu munculnya penyakit baru. Banyak beredar informasi tentang kesehatan yang tidak benar di internet, juga perlu diwaspada. Oke teman-teman, kita telah sampai ke poin yang terakhir, yaitu dampak teknologi IPA terhadap sumber daya manusia. Dampak positifnya, perkembangan IPA dan teknologi dapat membuka lapangan kerja. Misalnya, penemuan teori baru. Dengan teori baru timbul peralatan baru dengan yang lebih maju. Perkembangan IPA dan teknologi dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Perkembangan tersebut dari tahun ke tahun secara tidak langsung memotivasi masyarakat dunia untuk selalu meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang ada. Perkembangan IPA dan teknologi dapat meningkatkan percaya diri. Perkembangan tersebut telah meningkatkan rasa percaya diri dan ketahanan diri sebagai suatu bangsa akan semakin kokoh. Bangsa-bangsa Barat tidak lagi melecehkan bangsa-bangsa Asia. Nah, untuk dampak negatifnya, 1. Menyebabkan pengangguran bagi tenaga kerja yang tidak mempunyai kualifikasi yang sesuai dengan yang dibutuhkan. Yang kedua, perkembangan IPA dan teknologi dapat menurunkan moral sumber daya manusia. Perkembangan IPA dan teknologi dapat merubah pola interaksi menjadi individualisme. Nah, dari dampak positif dan juga negatif dapat kita simpulkan bahwa teknologi adalah barang atau sesuatu yang baru. Ketika kita membaca sejarah, teknologi itu telah berumur sangat panjang dan merupakan suatu gejala kontemporer. IPA dan teknologi memiliki banyak dampak positif dan negatif bagi kelangsungan hidup manusia. Nah, dari poin-poin yang kita bahas itu terdapat daftar pustakanya, itu teman-teman bisa baca sendiri. Yaitu setelah kita selesai 5 poin dari dampak IPA dan teknologi telah selesai kami bahas. Semoga bermanfaat bagi teman-teman pembaca atau pendengar, khususnya PAIB semester 1. Apabila dalam menyampaikan materi pasti saja banyak kesalahan ataupun kurang jelas, teman-teman bisa baca-baca dan pahami lagi. Mungkin hanya ini yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Kami akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.